Cintaku kandas, Mioku tetap kugas. Ya maaf, gua mah Mio, lu mah terserah. Selamat sore menjelang petang. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan unit untuk direview, yaitu Yamaha Mio. Jadi detailing option partnya ini rapih banget. Yamaha Mio yang satu ini ya sekelas Mio, ini lumayan cukup hedon cuy. Dan kita bakal bedah mulai dari depan, atas, bawah, kiri, kanan sampai ke dalam-dalamnya. Option part apa aja sih yang sudah diaplikasikan di motor Mio yang satu ini? Kita langsung tanya-tanya aja sama yang punyanya. Ini dia Mas Andri. Oke, Mas, masuk Mas. Sehat Mas? Halo Mas Ejot. Oke, halo. Gue mau tanya-tanya nih seputaran Yamaha Mio yang sudah Mas modifikasi ya. Boleh, boleh. Ini basicnya ini Mio tahun berapa dan arah modifikasinya itu kemana sih? Kalau untuk tahunnya tahun 2006 dan untuk arahnya lebih ke Tailux ya. Tailux ya. Jadi apa ya, modifikasinya lebih ke Thailand style ya. Yap. Untuk ngomong-ngomong nih, kan gue lihat ini Mio sering muncul di FYP gue cuy. Punya TikTok juga ya? Iya, punya TikTok juga. Namanya apa tuh Bas? Kenapa Andri? Kenapa Andri? Namanya cukup gokil sih ya. Apa ya namanya, kenapa gitu sih? Ya karena sering kesehariannya mungkin kenapa? Ya, kenapa? Gokil ya. Jadi ini Mio juga kayak kata-katanya ini punya nama ya. Yap. Namanya itu apa sih? Aura Kasih. Aura Kasih. Ya. Kayak nama artis ya. Yap, betul, emang benar. Tapi cantik sih itu ya. Ya, boleh lah ya. Apa sesuai dengan namanya Mio ini cantik juga? Yap, karena sering dibilangnya cantik sih, nggak ganteng. Oke. Nah, untuk Mio yang satu ini udah berapa kali sih ganti-ganti konsep? Untuk Semenjak megang ya? konsep itu 5 kali. 5 kali. Nah, ya. Itu semuanya Thailand style atau mungkin ada yang properan atau mungkin ke Delhi atau gimana? Ada yang proper, ada yang ke Thailand. Thailand ya. Oke. Nah, untuk ngomongin masalah selanjutnya, ini Yamaha Mio kita bedah ya, mulai dari mesin kita bakal bedah nanti option part apa aja yang sudah ditempel di motor yang satu ini cuy. Nah, kita bahas lanjut ke langsung detailing apa ya, option part aja ya, apa yang sudah diganti di bagian apa ya, kokpit ya. Nah, ini kokpitnya bisa dijelasin nggak Bang? Apa aja yang sudah diganti nih? Kalau di bagian kokpit untuk master rem kali ya. Ya master rem dulu lah. Master rem kita pakai Nissin Samurai. Nah, ini tabungnya nggak ada nih. Tabungnya nggak ada, diumpetin. Supaya lebih simple dan cleans. Yap, betul. Nah. Tapi ini masih pakai tabung atau? Nggak pakai tabung. Jadi pakai selang aja ya? Pakai selang, disumpetin. Disumpetin, oke. Nah, ini kisaran harga berapa nih? Ini waktu itu beli di harga 8,5 salah. Itu udah tahun jebot ya? Ya, udah lama banget ini. Sekarang kayaknya udah naik ya Bang ya? Sekarang mungkin udah naik kayaknya, udah belum naik ngecek lagi sih. Tapi untuk dipakai daily ini masih enak lah ya? Ini aman banget, ini udah setahun. Setahun? Master rem ini tuh udah setahun. Berarti lumayan cukup awet cuy ya. Untuk di bagian yang lain nih kayak Speedo kali ya. Speedo ini pakai apa Bang? Speedo pakai KTC. Digital kan? Yap, digital. Kenapa pakai KTC? Karena lebih pengen lihat yang warna-warni gitu, warna-warni gitu ya. Karena di bagian handle sebelah kiri nih, ini pakai apa Bang? Nah, ini masih pakai Orion. Orion, tapi agak sedikit jadi apa ya? Panjang sebelah kiri ya? Ya, panjang sebelah kiri. Oke. Nah, untuk di bagian spion masih? Spion ini pakai 5MX. 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 Oke. Yap. Untuk di bagian hand grip apa nih? Hand grip ini pakai yang Jupiter. Oh, Jupiter. Yap, betul. Oke, masih nyaman ya? Masih nyaman lah. Nyaman. Oke, kita di bagian tombol-tombol apa ya, kehidupan ini pakai apa nih? Ini masih pakai orinya, orinya. Tapi original kan ya? Yap, original. Fungsional semua ya? Fungsional semua. Oke, aman. Kita lanjut ke bagian, nah untuk Yamaha Mio bisa kalian lihat sini ya. Ini kan ada yang Indo ya? Ada yang Indo. Ada yang Thailand juga kan? Yap. Ini pakai apa nih? Ini pakai yang Indo, cuman yang smoke blue. Smoke blue ya, karena ini misalkan yang original dari dalamnya warna apa sih? Warna? Ada yang smoke blue, ada yang putih biasa. Oke ya, untuk di bagian body ini, yang body depan ini, yang Indo kan dia hanya 2 hole ya, dan ini udah 3 hole nih. Ini 3 hole itu pakai body apa sih? Ini pakai tameng dari NCA Thailand. Yap. Karena
Karena di Thailand sendiri cuy, dia tidak menggunakan plat nomor depan ya. Jadi dia menggunakan keranjang yang belum tahu ya. By the way, ini motor udah pernah mengikuti event kontes belum sih? Untuk kontes waktu itu sekali Sekali ikutan. Dapat podium kah? cuma juara 5 lah ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ya. Podiumnya. Itu di regulasinya kelasnya apa tuh? Propermatic. Propermatic. Yap. Waktu konsep yang Hijau ya. Nanti mungkin ini dia gambarnya ya. Oke, lanjut. Kita ke bagian bawah kali Bang ya. Oh, Yap, enggak. boleh. Ini lampu nih Bang. Lampu pakai apa? Lampu cuma pakai LED biasa aja sih. Yang ada kipasnya? Yang ada kipasnya. Oke. Ini pemakaian udah berapa lama? Ini udah sekitaran 3 bulan lebih lah. Masih awet ya? Masih awet lah. Oke, aman ya. Kita lanjut ke bagian bawah ya. Ini spakbon masih Orion ya? Body Orion pula semua. Yap. Aman. Nah, untuk di bagian kita agak sedikit sini. Nah, kita agak sedikit ke bawah ya. Nah, ini Bang untuk di bagian ban nih. Ban pakai apa? Kaki-kaki dah jelasin ini pakai apa nih? Oke, kalau misalkan ban kita pakai Pirelli yang Rosso Corsa 2. Oke. Nah, itu ukurannya di 90/80. Terus kalau untuk di bagian kaliper kita pakainya Vespa LX, cuman di custom, dipakein koin 81. Oke, ya. Nah, untuk selang rem pakai Sweet, sama pakai Staublinya juga yang Sweet. Oke. Fitting-fittingan full Sweet pokoknya. Untuk shock depan pakai 5 VV. Udah 5 sih. VV udah ya. Yap. Jadi dis, Bang. Oh, dis pakai Nissin ukuran 220. Emang plottingannya udah kayak gini? Iya, floatingannya udah gitu dapatnya. Kisaran harga berapa sih ini? Ini waktu itu tuh di harga 400. 300 atau 400 di tahun jebot sih, ini udah lama Barang banget. susah ya ini ya kalau sekarang ya? Kalau sekarang ada cuma yang lebih ke kurang kayaknya. Kurang ya, bahannya untuk juga kayak bahannya. bukan Thailand, ini Thailand ya? Ini Thailand. Thailand. Aku dapat pas masih di motor Beat. Motor Beat ya? Yap. Oh, yang Beat yang peleknya ungu ya? Ya. Nah, iya betul. Nah, untuk di bagian baut-baut juga di sini udah menggunakan baut-baut titanium warna apa sih ini? Ungu, ya? ya. Ungu, iya, oke. Nah, gua mau ngomongin masalah kalipat nih. Ini kan kalipat punya PCX, punya Vespa. Yap. Vespa ini 2 piston ya? 2 piston. 2 piston. Jadi ini hanya di custom bracketnya aja atau gimana? Supaya PNP ke Mio nih Bang. Nah, kalau untuk PNP Mio sih tinggal custom bracketnya aja sih ya. Jadi misalkan kalian yang mau custom atau bikin kaliper seperti ini bisa kontak beliau, bisa. Yap, boleh, bisa. Ya. Kita lanjut ke bagian sarem nih. Ini kan sarem ini katanya ini menggunakan apa tadi? Sweet ya. Yap. Ini udah beli jadi kayak gini atau mungkin di custom lagi Bang? Beli jadi, cuman yang diganti hanya di bagian Staublinya aja. Staublinya aja ya. Di bagian. Oke. Yap, Jadi ini bisa dibuka dibuka pasang ya? Buka pasang. Bisa ya. Jadi misalkan kalian mau buka kalipat, nggak usah buka semuanya atau gimana, tinggal copotin ini aja ya. Ya, betul. Aman ya. Nah, untuk di bagian baut-baut nih, ngomongin masalah baut. Ini baut udah berapa persen di motor yang satu ini nih? Ini kan baut kayaknya bautnya mewah banget ya, menggunakan baut titanium cuy. Misalkan harga satu bautnya ini seharga nasi padang nggak kayaknya ya. Nah, jadi bisa dijelasin nggak ini baut titanium di motor ini habis berapa? Habis berapa biayanya dan berapa persen sih yang udah dipakai? Untuk persennya itu kemungkinan udah di 95 lah ya. 95 ya? Ya 95% lah. Oke. Untuk biaya baut doang Bang, berapa sih Bang? Biaya baut, aduh, Kena 5 ke atas atau 10? masih di bawah lah, di 3 di 4 lah, 34 lah. 34 ya, Iya, masih 34 lah ya. Ya lumayan lah, bisa kebeli motor second sebetulnya itu ya. Nah, untuk di bagian pelek nih, ini pelek masih yang warna original kah atau emang udah dicat? Ini udah dicat. Udah dicat. Di repaint. Warna apa nih? Kayaknya ngedop gitu ya? Ya, ini warnanya gunmetal sebenarnya. Gunmetal. Cuman finishingnya di dop. Nah, kan kebanyakan nih Yamaha Mio dengan baut-baut seperti ini kan banyak pakai yang pelek King Speed atau X-Mode ya? Yap. Nah, ini kenapa sih abang yang satu ini memilih pelek ini nih? Daichi ya. Daichi ya? Ya lebih Pengen beda kah atau gimana? enggak sih, kalau dulu mikirnya lebih ke enteng aja sih. Enteng. Karena kan sebelumnya dulu ini tuh pakai Virosi. Oh ya, Virosi. Nah, diganti ke RCB, diganti lagi ke Daichi. Karena masih pemakaian harian masih dibilang cukup aman lah ya. Ya, karena untuk harian juga ini motor. Masih harian. Berarti ini bukan motor pajangan ya? Bukan. Pajangan ruang tamu enggak ini? Enggak juga. Enggak ini juga. Benar-benar buat harian sih. Harian ya. Jadi sehedon ini aja motor dipakai harian, oke? Nah, untuk di bagian ban, ini kan lebih big size dibandingkan yang orinya ya. Yang orinya. Nah, orinya itu berapa sih ukurannya? Kalau ori kurang tahu deh. Kalau yang Tapi kan dia lebih kecil ya lebih kecil kalau yang Oke. orinya. Ya. Jadi ini lebih big dibandingkan dengan yang standarannya. Buat nikung-nikung masih enak ya. Alhamdulillah enak. Dan terbilang cukup awet ya, merek ban apa ini, Pirelli Diablo Rosso ini ya. Karena untuk di Scoopy gua di sono pakai ban yang sama. Oke. Nah, ini gua mau tanya nih, ini lampu sen ini
apa nih? Lampu sennya ini disebutnya MX ya, lampu sen MX ya. Kalau untuk di Mio mungkin ya, karena banyak yang nyebutnya juga lampu sen MX. Dia udah warna kuning gini ya, udah smoke kuning gini atau gimana? Itu kita smoke Repaint lagi dalamnya. Oke. Kita repaint lagi dalamnya. Tapi oh ya lampu sennya juga udah LED ya? LED. LED. Pakai Oke, LED. kita lanjut ke bagian belakang kali Bang ya. Boleh. Nah, untuk di bagian atas dulu dah. Ini sarung jok nih, pakai apa nih? Sarung jok ini pakai natong. Original. Natong. Nah, karena kan untuk sarung jok natong ini udah banyak yang jual 50 ribuan cuy ya, yang Iya. KW-KW Cina-Cinaan ya. Betul. Nah, ini udah yang pakai original, dipapas lagi Bang ya, Dipapas lagi. supaya bentuknya itu lebih enak ya dilihatnya. Lebih fit lah ya. Gitu ya. Tapi ini nggak pakai matras kan, cuma Nggak busa pakai doang. matras, nggak. Oke. Gitu. Nah, untuk di bagian behel nih. Ini behel pakai apa sih? Amor 5 WP. Berapaan ya? Ini waktu itu dapat di harga 5,5 kalau nggak salah. Tahun jebot juga. Masih baru kah? Masih baru lah, Masih. lumayan tahun jebot, cuman waktu itu udah lagi barangnya udah susah banget. Oke. Nah, ini bedanya sama Indo apa sih, Bang? Kalau Indo kan dia lebih ke V ya, lebih ke kayak Oh, Batman. V, iya. Ya, Ini bukan lebih- Batman sih, V dia. Oke Bang, ini untuk masalah ngomongin body nih. Ini body udah di repaint ya? Udah di repaint, udah di Ini repaint. kayaknya warna hitam tapi kemerah-merahan. Iya nggak? Ini bisa disebutin nggak sih? Ini warnanya apa sih Bang? Merah maghrib. Merah maghrib. Merah maghrib. Why? Karena emang lebih doyan yang maghrib-maghrib ini warnanya. Jadi kayak anak-anak senja tuh Bang. Yoi, dia lebih suka ngopi sih. Ngopi. Tapi kan Ngopi. bulan puasa Bang. Oh iya, malam kan Malamnya ngopi menjelang maghrib. Iya, menjelang maghrib. Mau buka puasa ya? Yap, betul. Tuh. Nah untuk strippingnya ini udah ada yang jual atau emang custom Bang? Ini custom. 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 Kebetulan stripping custom ini di tukang stripping. Bukan stripping. Oh body buy di mana nih Bang? Cat. Kalau body ngecat di teman. Di teman. Kisaran ngecat berapa Bang? Untuk harga waktu itu kita ngecat di harga 1,2. 1,2 udah body halus doang atau emang body kasar? Body halus saja. Body halus aja itu 1,2 cuy. Oke. Dan untuk di bagian stripping ini custom ya, ngambil konsepnya ke Thailand juga. Thailand juga. Ya, jadi ini warna strippingnya apa Bang ya ini ya? Pink, ungu. Perpaduan dengan pink sih. Paduan pink ya supaya lebih Paduan dengan masuk pink. juga ya ke Yap. bodinya. Betul. Benar. Nah, kita lanjut ke bagian bawah kali ya. Oke. Nah, untuk ngomongin di bagian knalpot ya. Ini knalpot pakai apa dan tameng knalpotnya itu pakai apa sih Bang? Oke. Untuk knalpot kita pakai WRC dan WRC. untuk tameng knalpot ini pakai yang Smile. Kondoman atau emang bobok biasa aja sih? Kondom. Untuk knalpot di kondom. Ya. Karena menyesuaikan dengan Spek. juga. Oke. Dan untuk di bagian tameng knalpotnya ini pakai apa nih Bang? Kalau tameng knalpot kita pakai yang Smile, terus di Carbon Forget. Hmm. Udah sih. Nah ini Itu kan beberapa ada yang karbonan ya, kayak apa ini? Cover Tameng knalpot. kipas, bisa sebutin nggak apa aja? Kalau untuk yang di karbon sih cover knalpot, cover kipas, cover filter, sama cover CVT. Itu kisaran habis karbonan doang. Berapa sih Bang? Kebetulan di teman waktu itu di kisaran harga 2-an. Itu bilang cukup murah cuy. Jadi misalkan kalian pengen kontak-kontak tanya-tanya masalah body ataupun yang lain, bisa follow Instagramnya dari Bang. Kenapa Andri? Kenapa Andri juga Instagramnya Yap. cuy. Jadi emang agak sedikit caik sih ini. Ya kita ngomongin masalah knalpot, masih knalpot. Ini inletnya berapa nih Bang? Inlet kok nggak salah ini itu 2628. Ini masih produk WRC. Ini beda lagi di Beda teman lagi. kalau ini. Yap. Ya karena setahu gue jarang banget ya di WRC nyetok kayak gini ya. Iya, WRC itu jarang yang Jarang nyetok banget ya. Nah, oke. Ya, jadi itu dia. Untuk di bagian beberapa baut bisa kalian lihat ya, ini menggunakan baut-baut titanium warna apa tadi teh? ungu. Ungu ya. Ungu. Nah, untuk di bagian kipas kita lihat ke dalam, ini pakai apa nih Bang? Ini cover kipas pakai yang apa? Bukan yang 5 VV sih ini. Pakai apa Ini tuh? kemarin dapet yang KW-nya Thailand. Oh, KW Thailand. Iya, KW Thailand. Karena gua nyari yang kipas yang Mio ini yang original ya, itu susah ya. Emang rada susah untuk yang 5 VV, untuk di warna yang kayak gini udah susah banget. Susah Kalau ya? untuk warna-warna biru, merah itu masih banyak. Oke. Kita lanjut ke bagian pelak masih sama ya. Pelak masih masih sama sama. Daichi. Ban masih sama, obannya pakai ukuran berapa Bang? Depan belakang kita tetap sama 90/80. Jadi nggak di big belakang ya? Nggak. Tapi masih enak buat nikung-nikung ya? Alhamdulillah masih enak. Enak, Pak, oke. Buat harian. Untuk di bagian plat nomor nih, itu kayaknya di custom ini. Ya, Custom biasa aja custom sih. biasa aja. Custom Jadi, biasa aja. baut ditanam sama dimensinya itu agak sedikit dikecilin Yap, ya? dikecilin. Oke. Kita lanjut ke bagian sok kali ya. Untuk di bagian sok nih, ini sok pakai apa sih Bang? Sok ini pakai YSS GZA. GZA atau G6. Gesik ya? Yap. Gesik. Nah ini gue juga pakai sih modelan kayak gini, ini masih enak ya buat dipakai daily ya. Ini udah setahun juga sih. Setahun juga Udah ya. Setahun ini. Nah ini kan baut titanium nih, karbonan juga. Ada niatan nggak buat dari sok
All-in mungkin. Mungkin udah nyaman di YSS ya. Iya, dari karena dulu. mungkin menurut gua untuk dipakai daily ya, sok ISS ataupun KTC itu udah lumayan rekomen sih. Ya, lumayan worth it juga Worth it sih. juga sih. Kita lanjut ke bagian baut-baut, ini sama ya, masih menggunakan baut titanium. Oke, kita lanjut ke bagian ini koper kipas apa namanya? Cover CVT. Koper CVT pakai apa nih? Ini pakai yang sporty tetap. Sporty Yang tetap? Smile. yang smile yang sporty. Cuman di Yang ori. karbon aja ya. Karbon aja. Baut-baut di sini bisa kalian lihat menggunakan yang stainless. Ini pakai yang titanium. Untuk di bagian standar 2, 1 sama selahan masih yang menggunakan original. Kalau standar 1 ini pakainya X-Ride. Oh, X-Red. Ya, Kenapa tuh? karena dia lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Iya sih kayaknya lebih tinggi ya. Nah, untuk di bagian standar 2 Standar 2 masih Orion. Masih Orion. Selahan pun masih Orion. Nah, itu kayaknya emang catnya kayak gitu, emang udah dicat lagi. Ini emang catnya kayak gini. Oh, catnya kayak udah gitu. dari ori, udah dari bawaan nggak di repaint. Jadi lebih ke glossy ya. Lebih ke glossy kalau untuk oke. standar. Oh, untuk parem nih, parem pakai apa nih, Bang? Paharem itu pakai Takegawa kalau nggak salah. Pakai gawa, cuy. Jadi ini model lawas ya kayaknya. Model lama. Model lama, dan untuk di bagian beberapa detailingnya bisa kalian lihat lah, ini menggunakan yang petitaniuman. Oke. Iya. Kita lanjut ke bagian apa lagi nih? Mungkin ada yang kurang nih, Bang, yang tadi bahas. Nggak ada mungkin ya. Kalau untuk bagian luar udah semua kayaknya. Mungkin baut-baut dia ini udah sepenuhnya 95%-an ya, Ya, menggunakan 95%. titanium. Jadi misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya seputaran Mio yang satu ini, bisa kalian tanyakan aja langsung ke IG-nya Kenapa Andri ya. Nanti linknya pokoknya gue taruh di deskripsi video. Dan gue bakal lanjut ke pembahasan mesin nih, Bang. Mesin bisa dijelasin nggak sih? Ini speknya apa, mulai dari depan sampai ke belakang? Ini sebenarnya speknya spek buat ke pasar sih ya. Nggak yakin sih, Bang. Buat ke pasar ini jadi sebenarnya ini motor untuk piston pakai ukuran 63. 63 Di bagian klep dipakein ukuran 3126. 2136. Ya. Dan gue mungkin sambil kita ngebahas mesin, kita buka bagasinya dulu ya. Boleh. Karena ini bagasinya ada yang gokil sih. Yap. Oh, enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang gokil. Nggak ada yang gokil. Nggak ada. Jadi ini bagasi rapih banget cuy. Ini nggak ada yang dicoak-coak atau Nggak segala ada. macam. Nggak ada Ini yang juga nggak fungsi ya? Itu fungsi. Oh, fungsi. Itu tabung hawa. Tabung hawa nyambungnya Nyambung dari ke- bawah ya. Ya. Gue kira dari atas. Oke, kita aki masih juga yang standaran. Iya, ada. Cuman di bagian mesin dah jelasin deh, Bang. Oke. Kalau untuk bagian mesin ini pistonnya pakai ukuran 63. 63. Punyanya? Apa ya? Punya dia dari VIM. Oh, dari film. Dari VIM. 53. 63. 63, sorry. 63 dari VIM. Next lanjut. Untuk bagian struknya kita pakai 2 mili. Berarti ini udah screw up juga ya. Udah stroke up juga. Untuk di bagian box mesinnya itu masih yang originalnya atau gimana? Original. Full original bawaan Mio. Cuman di custom aja ya. Custom oleh bengkel lah ya. Oleh Pak bengkel mekanik ya. lah ya. Bengkelnya di mana sih, Bang? Bengkel kebetulan di Jeng Speed. Jeng Speed. Jadi nanti ada IG-nya ya, beliau. Ada Nanti IG-nya bisa kalian tahu lah, misalkan kalian pengen bangun-bangun mesin ya. mesin. Jadi khususan buat mesin itu, bengkel. Mesin bisa, masang-masang part yang lain juga bisa. Nah, jadi bisa kontak juga. Itu sekitaran mana sih, Bang? Arjimar Arjimar di Bogor ya. di Bogor. Oke, jadi buat kalian yang tinggal di Bogor bisa langsung cek aja IG-nya bengkel Jeng Speed ya. Yap. Kita lanjut ke bagian ya ini ada hawa-hawa gini ya. Ya. Ini pakai apa sih, Bang? Ini pakai hawa dari VRG. Lihat Ji. Ya. Kisaran biaya Waduh, waktu itu kisaran di harga 4 sampai 500 kalau nggak salah ya. lumayan ya. Lumayan lah. Sekelas buat hawa doang gitu ya. Ya, Nah, untuk di bagian mungkin perintilan yang kayak noken as segala macam pet pakai apa tuh, Bang? itu masih bawa kalau untuk noken as kayaknya dibuat oleh Pak mekanik ya. Mekanik, jadi rahasia bengkel. Ya, betul. Untuk yang lain mungkin bisa ya yang mau di open aja ke kawan-kawan lah, bisa dijelasin lah. Di open apa ya? Mungkin itu aja. Itu aja sama karbu. Oh, karbu ya, pakai apa nih? Karbu pakai UMA yang PWK 28. 28. Ya, kalau karbu dia intake-nya masih pakai standar, cuman kalau untuk ke bagian filter, si karet filternya kita copot. Jadi open filter jadi. Oh, jod. Oke. Nah, untuk biaya modifikasi Mio seganteng ini kisaran habis berapa, Bang? Kalau misalkan untuk dihitung sih nggak pernah ngitung ya. Nggak pernah ngitung. Nggak Tapi pernah misalkan ada 2 digit ada nggak? 2 digit ada, pasti 2 ada. digit 2 ada. digit pasti ada. Ngomongin mesin habis berapa, Bang? Kalau mesin itu ya, kalau mesin masih hafal. Kemungkinan waktu itu kisaran habis di 10 kan. Mesin 10 juta, body 1,2. Ya udah 11 lebih, cuy. Dan ini untuk
ini belum termasuk unit Mio-nya ya? Belum. Ini unit Mio beli second atau gimana? Ini beli second kebetulan. Oh, habis waktu itu kisaran harga berapa? Waktu itu ini beli dapat di harga 5 juta. Mio-nya 5 juta, bangun mesinnya itu 10 juta. Itu mesin doang. Belum yang lain ya. Nah, untuk perintilan karbonan aja habis 3 juta ya? 2 juta. Di 2 juta. Ya hampir 20 mungkin lebih ya. Lebih lah. Lebih ya, 20 juta lebih. Jadi Lebih. namanya hobi, nggak ada yang mengena apa ya? Uang lah ya. Uang ya. Nggak mengenal uang yang karena penting emang kesenangan hati ya. kesenangan hati ya. Oke, ya. Nah, untuk di bagian perintilannya juga di sini ada yang apa nih? Koper kunci ya? Cover Pakai kunci, titanium. pakai titan. Nah, ada bawa produk ini nggak? Kandas parah? Oh, nggak bawa Nggak bawa ya. kebetulan. Jadi misalkan kalian punya barang jualan juga ya? Ya, barang jualan hanya untuk keychain aja sih. Kitchen ya. Jadi mungkin bisa dikenalin ya tuh kitchen. Eh, Oh, ini ada ini ya. Nah, stiker-stiker Ya. kayak gini ya, ini kandas parah. Jadi misalkan kalian yang apa ya? Hatinya itu rungkat ataupun apa sebutnya ya? Sedang tidak baik-baik Sedang saja. tidak baik-baik saja, bisa kalian beli stiker kandas parah ataupun parah. keican. Ada nggak keican ya? Keychain di Nah, bisa kalian sini zoom dong. Nah, ini dah gue kasih. Nah, miss you. Oke, lucu ya. Jadi buat kalian yang punya bebek bisa kalian gift ke beliau ya, apalagi Ya. yang ulang tahun ya. Betul. Oke. Next mungkin kedepannya bakal ini udah puas belum dengan modifikasi Mio seganteng ini, udah puas atau belum? Cantik mungkin ya. Cantik, oh ya maaf Cantik ya. Karena ini namanya aja Aura Kasih. Aura kasih. Kalau Udah puas belum? untuk puas namanya hobi nggak ada yang puas ya. Iya betul sih, Ada kayak nggak sih? ada lagi ya. Ya ada lagi yang harus pengen dibeli lah, entah Karena apa itu. modifikasi itu setiap bulan ataupun tahunnya itu ada yang baru aja ya. Yap, sebenarnya ini konsep pun masih ada yang kurang. Apa tuh? Kayak bagian mungkin master rem dan bagian handle kiri itu sebenarnya udah mau diganti. Udah mau diganti. Udah ada cuman belum sempat buat ganti. Rencana mau pakai apa bang? Itu masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Jadi misalkan next projectnya bisa kalian kepoin aja lah IG-nya beliau ya. Yap, Nah next mungkin ada bakal proyekan lagi ya. insya Allah. Dan konsep yang satu ini juga mungkin bakal diganti juga ke depannya ya, karena mungkin ada bosannya ya bang ya. Pastilah. Ada bosannya. Lebih baik ganti konsep daripada ganti motor, benar gak sih? Itu dia. Nah ini ngomong-ngomong, di rumah cuman punya Mio motor ya, ngomongin motor. Yap. Cuman punya Mio atau ada yang lain? Satu toh ini kesayangan. Satu kesayangan. Berarti ini betul-betul dipakai daily cuy, buat dipakai harian ya. Yap. Dan dengan spek seperti ini masih aman ya dipakai harian. Alhamdulillah aman. Ini motor itu hitungannya setiap minggu tuh pasti ke Jakarta, bolak-balik Jakarta. PP. Jakarta. Bogor Jakarta. Oke. Nah untuk dipakai speeding jam masih bisa lah, Alhamdulillah. masih aman, belum ketewak polisi. Polisi ini intai ini. Aduh jangan bahaya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton? Apa ya, pokoknya jangan lupa bahagia. Itu satu. Kalau ngebangun motor jangan apa ya? Jangan Hitung-hitungin. jangan hitung-hitungin lah. Pokoknya pelan-pelan nanti juga pasti beres. Nah, itu dia. Itu semangat terus pokoknya. Apalagi buat ngebangun Mio itu, waduh, jangan coba-coba bangun Mio ya. Ya, butuh tenaga ekstra lah pokoknya. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Thanks for watching video. Misalkan ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke beliau ya. IG-nya nanti gua bakal taruh, TikTok-nya gua bakal taruh. Dan mungkin segitu aja dari gua. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja, cabut, peace and bye.